Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasia, guru mata pelajaran IPA pada MA NW Jurang Jaler, dan alhamdulillah sekarang tercatat sebagai peserta PPG dalam jabatan batch 2 Kementerian Agama Republik Indonesia yang ber-LPTK di Universitas Negeri Padang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk hari ini pelajarannya, kita mulai berdoa dulu ya. Ayo salah satu pimpin doanya dulu di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dengan selawat dan lain. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika tusalli wa tusallima sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa illa Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, sekarang ini semuanya sehat ya, semuanya. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Aulia Martiani, Baik Yuliana, Bunga Lestari, udah masuk ya? Udah ada suratnya. Dian Sasmita. Sebelum kita mulai, hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati ya. Nanti dia keanekaragaman hayati itu ada subbabnya ya. Sini. Nah, di sini ada antaranya di sini ciri-ciri masuk makhluk hidup ya. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, di sini untuk di sekitar sini apa ciri-cirinya kira-kira untuk makhluk hidup? Terus? Nah, terus ciri-cirinya apa? Bernapas, bergerak, ya terbang, terus berkembang biak dan seterusnya ya. Sini di ciri-ciri itu ada perbedaannya di antara kalian ini kan pasti ada perbedaannya juga ya. Apakah hidungnya mancung atau kulit ya pesek, kulitnya kuning ya, kuning lasat, putih atau apa yang hitam. Nah, adalah yang hitam ya. Ya itu ya. Yang sekarang untuk di sekitar ini udah tadi itu untuk makhluk hidupnya yaitu hewan, manusia, tumbuhan, bunga ya yang ada di sekitar. Sekarang yang di sini Ibu, kita akan mempelajari ini untuk ciri-ciri dan sifat habitat makhluk hidup dan komponen ekosistemnya ya dalam keanekaragaman hayati itu ya. Nah, misalnya untuk jenis
sifatnya yang tadi itu ya. Ada yang kalau sifat itu ciri-ciri anunya contohnya ya marah misalnya kalau manusia. Kalau yang hewan apa sifatnya? Hah? Agresif ya, terus cepat maksudnya ya, cepat gitu, lamban gitu ya, sifat-sifatnya itu. Nah ini ya untuk habitatnya ada yang air tawar, ada air laut ya. Nah di sini kita juga akan mempelajari lingkungannya ya. Tujuan untuk kita pelajari sekarang biar kita mengetahui, kalian mengetahui ciri-ciri makhluk itu bagaimana ya, dan bisa dimengerti tentang sifat serta habitatnya ya, perbedaan-perbedaannya juga ya. Nah, sekarang untuk penilaiannya nanti kita pakai diskusi dulu ya, nanti apresiasinya dan seterusnya ya. Untuk mengenai pemahamannya dengan keanekaragaman hayati ini, Ibu akan beri pretest dulu ya. Sebelum kita mulai, Ibu jelaskan. Ibu kasih soalnya dulu ya. Nanti dikerjakan 5 soal. Ya, nanti dikerjakan 10 menit aja ya. Terus dikumpulkan. Yang udah dapat dikerjakan ya. Ada yang ditanyakan dari soal itu? Ayo. Ya Pak, yang tadi ngerti di sana. Ya. Apa sifat makhluk hidup? Sifatnya. Oh. Ya, yang di sana yang di soalnya itu ada untuk sifat itu ditulis ya, untuk sifat manusia ya. Berarti nanti yang di sana dipilih untuk sifat manusia yang biasa itu gimana, bukan yang ya, anunya di sana untuk tumbuhan atau hewannya, manusia aja ya. Udah ada yang jadi? Dikumpulkan. Ayo, ada yang udah jadi kumpulkan ya, ya di sini ya. Kumpulkan, taruh di depan aja. Ya, kumpulkan ya. Ini. Ya. Ya, ya. Sudah semua? Nah, kita lanjutkan untuk anaknya ya, materinya. Di sini ada ikan ya. Ikan laut sedikit minum tetapi banyak mengeluarkan ekskresi berupa urin ya. Nah, ikan air tawar banyak minum tapi sedikit mengeluarkan urin. Stomata tumbuhan darat terletak di antara epidermis atas daun ya. Yang keempat, stomata pada teratai berada di epidermis bagian atas daun. Yang kelima, modifikasi insang pada ikan lele membentuk labirin ya. Ini nanti yang Ibu jelaskan. Ini yang di sini ada pernapasan pada burung ya. Bisa dilihat di anunya, ini Ibu bagikan gambar ya. Nanti lihat gambar di sana ya.
Gambar di sana pernapasan burung, ya. Ini ada juga ekologi air tawar, ya. Ada ikan, apa namanya yang ikan warna-warni itu? Ya, ikan koi, ya. Itu ada ikan koi gambarnya. Ya, bisa dilihat dulu gambarnya, ya. Ya. Yang di sini ada juga jenis tumbuhan. Ya, ada jenis tumbuhan sejenis dengan nangka sama apa itu yang pelajaran yang kemarin, ya, sukun. Juga apa? Ya, kulur, ya. Itu ya satu spesies, ya, tapi berbeda jenis anunya, ya. Juga ada yang di apa namanya itu, tempat hewan-hewan itu apa? Bukan hewan. Ya, apa anunya? Kebun binatang. Nah, kebun binatang itu ada di sana gambar harimau, gambar badak, kerbau, monyet, sama apa namanya itu biawak, ya. Ya, burung-burung juga, ya, di kebun binatang. Dan di sana ada ikan koi, ya. Ciri-ciri fisiknya dan kebiasaannya, ya, sifat dan ciri-cirinya, ya, di sana bisa dilihat, ya, di gambarnya. Lalu di sini untuk jenis-jenis ekosistemnya itu ada ekosistem ya, untuk air laut, air darat, ya, sama ya hutan, ya, juga, ya. Yang di sini yang di paketnya, ya, coba lihat materinya. Bisa dibuka halaman 50 sampai selanjutnya, ya. Ya, di sini untuk lebih persingkatnya, ya, biar kalian cepat ngerti juga, Ibu bagi dalam 4 kelompok aja, ya. Di sini satu kelompok ini berapa orang? 16, ya. Ibu bagi berarti kalau jadi 4 orang satu kelompok, ya. Iya. Ini untuk kelompok yang pertama, ya. Aulia Martiani, Mai Yuliana, ya, Bunga Lestari udah masuk, ya. Dian Sasmita sama Eva Natasha, ya. Ya, dicatat untuk temennya, kelompok 1, ya. Yang kedua, untuk kelompok kedua, di sini Muhammad Ramdan, Nia Muamalah, Nur Hidayah, sama Ari Irwansah, ya. Udah dicatat? Nah, selanjutnya 1, 2. Nur Hidayah belum, ya? Udah? Sama Nia Muamalah udah? Berarti Rahmayana, Yoga Prayuda, Yuda Krisna, Zumratul Aini, ya. Ya, baru yang kelompok keempatnya Komariah, Mita Vanessa, Rifki Fahrozi sama Muhammad Wahyu, ya. Ayo buat kelompoknya. Sudah? Ya, sekarang kelompoknya tulis nama kelompoknya dulu di kertas, ya, satu kertas, ya. Tulis nama kelompok berapa, nama kelompoknya. Ya, yang terus di sana apa
pelajaran yang bisa diambil dari buku paketnya dengan anunya ya, gambar-gambarnya ya. Ini berkaitan dengan keanekaragaman hayati, ciri-ciri makhluk hidup, ya, sifat-sifat dan ekosistem ya. Ya, dia perhatikan itu, lihat di bukunya ya. Nanti untuk satu kelompok ambil 2 pertanyaan ya dari anunya. Dari bukunya untuk yang ini. Ya udah, ya dikumpulkan dulu, ditempel di depan, terus kita presentasi ya. Ayo, kelompok 1, mana? Tempel di depan. Ini. Ya, kelompok 2 mana? Ayo. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Nah, sekarang kita presentasi untuk kelompok yang ketiga ya, Rahmayana. Ayo presentasikan untuk hasil anunya. Ini pakai ini bisa ditunjuk nanti ini. Udah perhatikan ya temennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang keanekaragaman makhluk hidup dan ciri makhluk hidup, sifat-sifatnya dan habitatnya. Di sini yang pertama ada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah seluruh variasi makhluk hidup di bumi yang terdapat keanekaragaman jenis dan ekosistem Yang kedua ada ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, bergerak, tumbuh, dan berkembang dan berpekan terhadap pasangan. Contoh makhluk hidup yaitu ada manusia, hewan, tumbuhan. Dan di sini saya akan mengambil manusia sebagai contoh dari sifat-sifatnya. Sifat-sifat manusia adalah ada yang penyabar, ada yang pemarah, ada yang sensitif. Dan yang ketiga ada habitat. Habitatnya adalah lingkungan tempat tinggal makhluk hidup seperti manusia, yang dimana manusia memiliki tempat tinggal masing-masing untuk bertahan hidup. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari presentasi teman kalian ada yang ditanggapi atau ada yang ditanyakan? Ayo Mita, apa bisa dianukan? Yang mana konfirmasinya? Bisa. Yang bagian mana yang belum dimengerti dan apa yang ditanyakan dari penjelasan yang tadi? Bisa. Ini untuk Mita, Vanessa, kemana? Yang keempat ya, kelompok 4 ya. Ya di sini apa ya pertanyaannya yang tadi? Ya besaran suaranya. Kudanil? Ya, ada yang bisa jawab? Habitat dari hewan dari ya
bisa di darat dan bisa di air. Ya. Berarti dua tempatnya ya. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Hah? Yang lain ada yang mendakapi dengan yang anu? Nah, di air itu di air apa dia anu hidup? Udah Nil. Hah? Udah Nil. Air ya, contohnya air tawar itu, Yuda. Nah, apa juga? Ya, itu ya. Sekarang untuk badannya udah dimengerti? Besar. Nah, ya. Nah, selanjutnya sekarang di sini udah diisi ya untuk diskusinya. Ya, udah ditulis nanti di anunya kesimpulannya di sana. Tulis kesimpulan apa yang bisa diambil dari diskusinya, presentasi temannya tadi ya. Nanti kita diskusikan ya. Dan Ibu kasih anu aja ya, post-testnya dulu ya. Kasih post-test, jawab soalnya ya. Iya. Dijawab ya. Ya, enggak boleh nanti nilainya anuan dari yang anu tadi pretestnya ya. Harus banyakan nilainya ya. Udah jawab. Udah kumpulkan ya. Dikumpulkan ya. Ya. Sudah? Sudah semua ya? Nah, berarti kesimpulan dari pelajaran kita hari ini untuk keanekaragaman hayati ya. Ini yang di sini yang pertama ciri-ciri makhluk hidup ya. Yang di sini untuk ciri-ciri makhluk hidupnya di antaranya itu bernapas ya. Ini bernapas ada yang memakai insang, ada yang memakai paru-paru ya untuk pernapasan ya. Yang kedua memerlukan makanan ya. Seperti hewan herbivora makan tumbuhan ya. Dengan herbivora ya, itu makan daging ya. Itu untuk memerlukan makanan dan air ya. Selanjutnya bergerak ya. Itu dikatakan ya makhluk hidup dia bisa bergerak ya. Selanjutnya di sini tumbuh dan berkembang ya. Tumbuh dan berkembang ya. Bisa dari bayi terus jadi setelah bayi terus anak-anak terus remaja, dewasa dan ya tua ya. Ini untuk pertumbuhan berkembang biak ya. Berkembang biak itu melahirkan ya. Ya, ada yang dari telur dan menetas ya. Dan mengeluarkan zat sisa atau ekskresi ya. Itu membuang yang tidak diperlukan oleh tubuh ya. Ya, di sini ada juga
peka terhadap rangsangan ya. Ada yang tumbukan yang peka terhadap rangsangan seperti putri malu itu kan ada ya, dipegang dia layu ya. Atau hewan yang tahu ada mangsa atau apa itu ya. Yang selanjutnya itu beradaptasi ya. Bisa hidup di ini misalnya kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya ya. Untuk bertahan hidup ya. Ya, di sini untuk ada yang ekosistemnya ya. Yang di sini yang kita bisa ambil untuk ekosistemnya ada 3 ya. Ekosistem. Nah, di sini untuk yang pertama tingkat spesies ya. Tingkat spesies itu ada hewan atau yang pertama di sini tingkat gen ya. Tingkat gen contohnya itu tanaman padi ya. Tanaman padi itu contohnya banyak jenisnya. Ada ciliwung ya, ada apa juga? Rejole ya, singosari itu ya. Itu ada juga bunga mawar ya, itu contoh tingkat gen ya. Ada bunga mawar ya. Bunga mawar itu mempunyai banyak warnanya, jenisnya ya. Yang selanjutnya itu yang terakhir untuk anunya mangga ya. Ada contohnya buah mangga juga ya. Buah mangga itu banyak ya, rasanya beda. Itu ada mangga apa saja? Ya, mana lagi madu. Terus apa juga? Iya, itu banyak jenisnya ya. Harum manis ya. Ya, iya. Banyak bentuknya juga ya, apel ya. Apel merah ya. Sekarang tingkat spesies. Contoh untuk tingkat spesies itu hewan di kebun binatang atau taman kota. Seperti misalnya apa saja yang ada di kebun binatang? Ya, gajah, monyet, harimau, ya, elang, ya. Dan yang terakhir di sini ada tingkat ekosistem air tawar, ya. Di sini ekosistemnya contohnya ekosistem hutan, terumbu karang dan lainnya, ya. Nah, dari kesimpulan sini, ya, yang kita ambil anunya sekarang kita ada yang bisa ditanyakan lagi? Ya ada. Ya udah ya, untuk mengapresiasi semua kelompoknya tepuk tangan dulu ya. Ya biar lebih anunya ya. Ya. Ya anak ibu tutup dengan Allah muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Video. Salena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, bukunya dikumpulkan ya. Bisa dikumpulkan bukunya. Ya.